told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Liga Voli Korea 2024-2025 menjadi cermin bagi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, untuk meninjau kembali regulasi yang mereka tetapkan. Seperti diketahui, setiap pemain asing yang ingin bermain di Liga Voli Korea harus mendaftar dan mengikuti sistem tryout. Kebijakan ini juga berlaku bagi pemain asing Asia, yang mulai dipakai di Liga Voli Korea 2023-2024. Salah satu pevoli putri nasional, Megawati Hangestri, menjadi satu-satunya wakil Indonesia sementara yang berkarier di negeri ginseng dalam 2 musim terakhir. Sayangnya, di musim 2024-2025 perekrutan pemain asing di Liga Voli Korea menjadi perbincangan panas. Yang paling menonjol ialah cara perekrutannya. Beberapa tim, dalam laporan media SEGE, mengeluh dengan sistem tryout untuk menjadi pemain asing di Liga Voli Korea. Setiap tim yang berpartisipasi jelas menginginkan pemain asing dengan kualitas terbaik, agar memperbesar peluang dalam perebutan gelar juara. Akan tetapi dengan sistem tryout, tim Liga Voli Korea, dipaksa, menemukan pemain asing yang dinilai cocok dengan skema permainan tim. Padahal tidak semua pemain yang terdaftar dalam tryout bisa masuk kriteria yang diinginkan pelatih. Sehingga, dipaksa, menjadi penggambaran yang tepat. Terbukti dalam beberapa case, tim-tim Liga Voli Korea harus melepas pemain asingnya karena dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu di antaranya ialah tim putri Korea Express Y Haipas yang mencoret Yunieska Robles, Kazakhstan, karena tidak dapat mengerek performa tim. Sebagai gantinya, Haipas mendatangkan Tanacha Sooksok. Kemudian dari iPapers juga mengakhiri kerjasamanya dengan Barbara Dapik, dan mendatangkan speaker asal Amerika Serikat, Taylor Fricano. Sebagai catatan, perekrutan pengganti asing, baik Asia dan non-Asia juga didasarkan regulasi KOVO, di mana pemain pengganti hanya bisa direkrut dari daftar yang ikut dalam seleksi atau tryout musim tersebut. Kedua cara yang digunakan KOVO dalam hal transfer pemain dan perekrutan pemain pengganti dinilai menyulitkan tim-tim Liga Voli Korea. Dalam sistem uji coba saat ini, orang asing alternatif harus dipilih dari antara peserta uji coba, sehingga sumber daya terbatas. Karena tidak mudah untuk menemukan pemain asing dengan keterampilan tingkat tinggi, terang SEGE. Fokus utamanya tertuju kepada pemain asing pengganti jika mengalami cedera, di mana tim tersebut dibebaskan mencari yang berstatus bebas transfer, bukan dari daftar tryout. Ada yang mengatakan bahwa hanya dengan kembali ke sistem agen bebas barulah klub dapat secara fleksibel merespons cedera atau kelesuan pemain asing. Lanjut media Korea Selatan tersebut. KOVO pernah memberikan alasan perihal alasan penerapan kebijakan perekrutan pemain asing pengganti, yakni untuk menghindari ketimpangan finansial antar tim Liga Voli Korea. Sistem kontrak bebas menguntungkan klub-klub tertentu yang memiliki banyak hal uang, bunyi pernyataan KOVO. Sementara itu, IBK Altos selaku rival terdekat tim Megawati Hangestri di Liga Voli Putri Korea kena mental, Minggu, 8 Desember 2024. Kelelahan meladeni Pink Speeders, dihajar tim elit, hingga rentetan hasil minor beruntun membuat IBK Altos tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan ini adalah momentum bagi Megawati CS untuk menyalakan misi balas dendam di laga selanjutnya. Tujuannya jelas untuk mengkudeta IBK Altos yang kini berada di urutan ketiga klasemen dan terpaut 1 angka saja dari Red Sparks. Performa buruk IBK terlihat dalam laga tadi siang melawan Hyundai Hillstate, di mana andalannya Victoria dan Chak tak segaran biasanya. Di saat jagoan Hyundai, Moma Basoko, mampu mencatatkan 24 angka dalam pertandingan lawan IBK Altos, Victoria justru melempem. Pevoli asal Ukraina tersebut hanya mampu membukukan 10 poin ketika meladeni Hyundai. Catatan tersebut jadi bukti bahwa IBK sedang tidak dalam performa terbaik setelah tren buruknya. Rupanya masih menyimpan ambisi pribadi dalam kiprahnya di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi ingin mencetak rekor mentereng lainnya setelah berhasil melesatkan lebih dari 1000 poin.
1000 poin diraih Megawati saat membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalahkan Gimcheon Korea Express Hypas pada Sabtu, 7 Desember 2024. Mega kini sudah mencetak 1010 poin sejak debutnya di negeri ginseng yang terbilang sukses pada musim lalu. Megatron belum berhenti. Masih ada rekor lainnya yang dikejar oleh oposite asal Indonesia itu. Namanya adalah Triple Crown. Saya ingin meraih Triple Crown, tapi saya pikir itu akan sulit, kata Megawati. Di Liga Voli Korea, 3 mahkota merupakan penghargaan bagi pemain yang berhasil mencetak minimal 3 servis AC, 3 poin blok, 3 poin back attack dalam satu pertandingan. Pemain yang mencetak Triple Crown akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta won atau sekitar 11,1 juta rupiah setelah pertandingan. Seperti kata Megawati, meraih masing-masing 3 poin dari servis, blok, dan back attack bukan pekerjaan yang mudah. Musim lalu bahkan cuma ada 1 pemain putri yang melakukannya. Pemain tersebut tidak lain adalah tandem anyar Mega di Red Sparks yaitu Vanja Bukilic ketika masih memperkuat Korea Express Hypas. Sementara musim ini, sudah ada 2 pemain telah mencetak Triple Crown yaitu Victoria dan Cha Hwaseong IBK Altos, dan Laetitia Momabasoko Suwon Hyundai EC Hillstatter. Bagaimana dengan Red Sparks? Rupanya baru 5 kali ada pemain mereka yang melakukannya sejak dimulainya era Felix pada 2005 silam. Pemain Red Force terakhir yang mendapat 3 mahkota adalah Jelena Mladenovic pada musim 2021 hingga 2022. Mladenovic menghasilkan 4 poin dari back attack dan masing-masing 3 poin AC dan blok dalam laga KGC kontra Hyundai EC Hillstatter. Meski terang-terangan ingin meraih pencapaian 3 mahkota, Megawati fokus pada tujuan tim terlebih dahulu daripada ambisi pribadi. Megawati menginginkan kemenangan lain bagi Red Sparks di atas catatan Triple Crown. Red Sparks sedang berada dalam tren positif dengan 3 kemenangan beruntun. Konsistensi tim asuhan Ko Hae-jin akan kembali diuji di laga berikutnya. 2 laga sulit menanti Red Sparks karena bersua 2 tim teratas di klasemen, Suwon Hyundai EC Hillstatter pada 11 Desember lalu Incheon Haeunkook Live Pink Speeders pada 17 Desember. Saya ingin tim menang bersama-sama, dan saya adalah bagian dari itu, ujar oposite andalan timnas voli putri Indonesia tersebut. Sementara itu, penampilan apik dari Megawati Hangestri bersama Red Sparks menjadi salah satu fenomena yang sukses mencuri perhatian di Korean V-League musim lalu. Menjalani musim pertamanya di Korea, Megawati Hangestri berhasil menampilkan permainan terbaiknya sepanjang musim. Bersama Giovanna Milana, Megawati Hangestri menjadi pemain penting untuk Red Sparks di V-League musim lalu. Duet Mega dan Gia berhasil membantu Red Sparks kembali berlaga di babak playoff, untuk pertama kalinya setelah absen selama 7 musim. Meski gagal membawa Red Sparks ke partai final, pemain berjuluk Megatron itu berhasil menjadi top skor untuk Red Sparks musim lalu. Megawati Hangestri sukses mengumpulkan 736 poin sepanjang musim reguler hingga babak playoff musim lalu. Tak heran jika nama Megawati Hangestri kini semakin populer di kalangan pecinta voli Korea Selatan. Kepopuleran Megawati Hangestri di Liga Korea Selatan juga terbukti saat nama pevoli asal Jember itu masuk ke dalam skuad All Stars V-League musim lalu. Performa impresif Megawati Hangestri berhasil membawanya masuk ke dalam skuad All Stars bersama pemain-pemain top di V-League. Di pertandingan All Stars musim lalu, Mega bersanding dengan pemain elit V-League seperti Giselle Silva, Kang Sophie, Lee Da-hyeon, Kim Yeon-kong hingga Yasmeen Bedard Khani.